Terkait suket, diputuskan diskualifikasi dan Pilgub Papua pun diulang. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada Pilkada 2024 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, pasangan Ben-Hur Tomimano dan Yermias Bisai, dan pasangan calon nomor urut 2, pasangan Matius Fahiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Papua sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 yaitu pasangan Ben-Hur Tomimano dan Yermias Bisai unggul dengan perolehan suara sebanyak 269.970 suara atau sebesar 50,68%. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, pasangan Matius Fahiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh suara sebanyak 262.777 suara atau sebesar 49,32%. Penetapan hasil perolehan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tersebut digugat oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, pasangan Matius Fahiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen di Mahkamah Konstitusi. Sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar Senin, 24 Februari 2025, mengabulkan sebagian permohonan dari pasangan Matius Fahiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dengan perkara nomor 304 tahun 2025. Mahkamah Konstitusi memutuskan, Pilgub Papua harus diulang dengan tidak mengikutsertakan Yermias Bisai sebagai salah satu peserta pada pemungutan suara Pilgub Papua yang diulang nantinya. Menurut Mahkamah Konstitusi, pihak terkait yaitu Yermias Bisai yang sebelumnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai salah satu calon wakil gubernur, tidak jujur dan tidak beriktikat baik dalam memenuhi persyaratan sebagai calon wakil gubernur Papua sehingga didiskualifikasi. Berikut ini pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim selengkapnya sebagai berikut. Apakah Yermias Bisai memenuhi persyaratan sebagai calon wakil gubernur Papua tahun 2024 sebagaimana dipermasalahkan oleh pemohon? Dalam hal ini, apakah surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai merupakan dokumen yang sah dan valid untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 3.17.1 dan 3.17.2 dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pemenuhan surat pencalonan terutama untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya harusnya diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yakni oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Adapun dasar pengadilan negeri mengeluarkan kedua surat keterangan dimaksud tentu menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dengan merujuk pada tempat tinggal calon berdasarkan pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antara lain dapat berupa KK, KTP, dan surat keterangan kependudukan vide pasal 59 Undang-Undang Adminduk. Dengan demikian, menjadi penting bagi Mahkamah untuk memvalidasi dan mengetahui kebenaran akan proses memperoleh suatu dokumen kependudukan serta substansi data yang dimuat di dalamnya yang kemudian akan digunakan oleh seseorang bakal calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk memenuhi ketentuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 huruf B angka 2 dan angka 3 Undang-Undang 10 2016 serta pasal 20 ayat 2 huruf B angka 2 dan angka 3 PKPU 8 2024 in kasu dokumen kependudukan atas nama calon wakil gubernur Papua atas nama Yermias Bisai pihak terkait. Sebab kebenaran dan keabsahan dokumen kependudukan dimaksud berkonsekuensi hukum pada validitas surat keterangan
tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024. Bahwa selanjutnya setelah mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh pemohon pihak terkait berupa surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai nomor 539 dan seterusnya bertanggal 20 Agustus 2024 dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Yermias Bisai nomor 540 dan seterusnya bertanggal 20 Agustus 2024 telah ditemukan fakta bahwa alamat domisili yang digunakan pada kedua dokumen aku adalah Jalan Baliem nomor 8 Dok 5 Romawi Jayapura RT 003 RW 002 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara. Alamat ini bersesuaian dengan alamat yang tertera pada surat keterangan domisili nomor 470/670 bertanggal 23 Agustus 2024. Bahwa mahkamah telah mencermati pula bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait berupa surat keterangan tidak pernah sedang terpidana nomor 844 dan seterusnya atas nama Yermias Bisai bertanggal 19 September 2024 dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya nomor 845 dan seterusnya atas nama Yermias Bisai bertanggal 19 September 2024. Selain itu bukti yang diajukan oleh pemohon berupa surat keterangan pindah nomor SKPWNI 9115 dan seterusnya bertanggal 18 September 2024 atas nama Yermias Bisai dan kartu keluarga nomor 91150607110001 bertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai. Pada keempat dokumen tersebut, mahkamah menemukan fakta bahwa alamat yang digunakan adalah Jalan Baliem nomor 8 Dok 5 Jayapura RT 003 RW 001 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara. Bahwa terhadap hasil pencermatan dan seluruh bukti aku, selain mahkamah menemukan perbedaan atau inkonsistensi pada penulisan angka 5 pada nomor RW, yaitu tertulis V atau 5 serta tertulis RW 002 atau RW 001, mahkamah juga menemukan kejanggalan yang bersifat fundamental, yaitu diterbitkan Suket 539 dan Suket 540 pada tanggal 20 Agustus 2024, yaitu 3 hari mendahului surat keterangan domisili nomor 470 dan 670 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2024. Padahal dalam batas penalaran yang wajar, surat keterangan domisili semestinya dikeluarkan atau diterbitkan terlebih dahulu sebelum surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Karena dalam hal ini, surat keterangan domisili nomor 470/670 harusnya merupakan dasar atau prasyarat terbitnya Suket 539 tahun 2024 dan Suket 540 tahun 2024. Bahwa menurut mahkamah, kejanggalan demikian semestinya ditemukan oleh termohon pada saat melakukan pemeriksaan atau verifikasi berkas pasangan calon, inkasu bekas calon wakil gubernur atas nama Yermias Bisai pihak terkait. Sebab penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip antara lain tertib, profesional, dan akuntabel. Tindakan termohon sudah seharusnya menerapkan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian dalam menentukan keterpenuhan persyaratan pasangan calon sebelum menyatakan memenuhi syarat atau belum atau tidak memenuhi syarat. Bahwa meskipun benar, termohon telah melakukan klarifikasi mengenai persyaratan calon atas nama Yermias Bisai kepada PN Jayapura, menurut mahkamah hal tersebut tidaklah cukup. Termohon sebagai penyelenggara dan pihak yang bertanggung jawab memastikan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan harusnya menelusuri dan melakukan validasi kepada instansi yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterima melalui silon dari pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024. Termasuk terhadap dokumen surat keterangan domisili nomor 470/670 bertanggal 23 Agustus 2024. Apalagi termohon mengakui bahwa surat keterangan domisili 470/670 merupakan salah satu dokumen yang diunggah dalam silon pasangan calon sebagai perbaikan syarat administrasi calon atas nama Yermias Bisai. Faktanya,
Mahkamah tidak menemukan adanya klarifikasi termohon kepada instansi atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini ketua RT atau lurah setempat, berkenaan dengan penerbitan surat keterangan domisili nomor 470/670 yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai. Terlebih lagi, klarifikasi tersebut menjadi keharusan karena terdapat fakta KTP yang digunakan untuk pencalonan Yermias Bisai adalah KTP beralamat di Kabupaten Waropen, sementara domisili menggunakan alamat yang berada di Kota Jayapura. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan proses diperolehnya surat keterangan domisili atas nama Yermias Bisai, Mahkamah juga telah mendalami dan mendengarkan keterangan saksi pemohon Philip Mayer dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 10 Februari 2025 serta keterangan langsung prinsipal pihak terkait Yermias Bisai dan Herman Ayomi dalam pemeriksaan persidangan lanjutan pada 17 Februari 2025 yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, dalam kesaksiannya saksi Philip Mayer mengungkapkan, selama menjadi Ketua RT 003 RW 002 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, selama kurang lebih 7 tahun dirinya tidak pernah mengenal warga yang bernama Yermias Bisai. Bahkan menurutnya rumah dengan alamat Jalan Baliem nomor 8 RT 03 RW 02 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura yang digunakan sebagai alamat domisili Yermias Bisai adalah rumah orang tua saksi yang bernama Mendiang Hans Mayor yang saat ini dihuni oleh adik saksi Philip Mayer. Kesaksian ini bersesuaian dengan pernyataan Dolvina Dimara melalui rekaman video yang menerangkan bahwa dirinya adalah adik ipar dari keluarga Mayor dan saat ini tinggal di Jalan Baliem nomor 8 Dok 5 RT 003 RW 002 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura yang dikuatkan dengan dokumen identitas berupa KTP dengan NIK 917 dan seterusnya atas nama Dolvina Dimara, KTP dengan NIK 917 dan seterusnya atas nama Frido Aheno Major, dan KTP dengan NIK 197 dan seterusnya atas nama Cinta Margaret Nelly Major, serta kartu keluarga nomor 917 dan seterusnya. Bahwa terlebih lagi, prinsipal Yermias Bisai telah mengakui secara tegas dan terang benderang bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak tinggal di alamat Jalan Baliem nomor 8 RT 003 RW 002 Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura. Yermias Bisai menyatakan dirinya tidak tahu menahu dengan proses penerbitan surat keterangan domisili nomor 470/670 bertanggal 23 Agustus 2024. Sebab segala keperluan administrasi persyaratan calon atas nama dirinya dilakukan oleh sekretaris pribadinya atau tim pemenangan pihak terkait. Bahwa keterangan Yermias Bisai tersebut dibenarkan oleh saksi Herman Ayomi selaku sekretaris atau pihak yang membantu Yermias Bisai dalam mengurus dokumen persyaratan pencalonan atas nama Yermias Bisai dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024. Dalam persidangan, Herman Ayomi mengakui bahwa Yermias Bisai tidak berdomisili pada alamat aku di atas. Menurut Herman Ayomi, dirinya menggunakan alamat tersebut berdasarkan informasi dari PN Jayapura yang menyatakan bahwa alamat Yermias Bisai adalah di alamat tersebut dengan berdasarkan pada database sistem informasi PN Jayapura. Sementara itu, selama memproses dokumen persyaratan calon, terutama surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, serta surat keterangan domisili atas nama Yermias Bisai, Herman Ayomi mengakui tidak berkomunikasi dengan Yermias Bisai. Adapun untuk keperluan penandatanganan berkas secara langsung sebagai prasyarat untuk memperoleh beberapa dokumen aku, dirinya menggunakan scan tanda tangan basah Yermias Bisai yang diubah menjadi cap stempel. Yermias Bisai sebagai calon wakil gubernur Papua tahun 2024 tidak memenuhi syarat
sebagai calon wakil gubernur karena telah terbukti melanggar prinsip pemilu yang jujur serta secara terang dan jelas melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai calon wakil gubernur Papua dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024, terutama persyaratan calon yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf G dan huruf H Yungto pasal 45 ayat 2 huruf A dan B angka 2 dan angka 3 UU 10 2016 yang selanjutnya diatur pula dalam pasal 14 ayat 2 huruf F dan huruf G Yungto pasal 20 ayat 2 huruf A dan huruf B angka 2 dan angka 3 PKPU 8 2024. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 250 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024. 3 menyatakan diskualifikasi calon wakil gubernur dan dari pasangan calon nomor urut 1 Jeremias Bisai dari kepesertaan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024. 4 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 180 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 184 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 183 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. 5 memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon Matius Pakiri dan Ayoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa mengikut sertakan Jeremias Bisai. 6 memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada mahkamah. 7 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan termohon Inkasu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8 memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan aku. 9 memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua sesuai dengan kewenangannya. 10 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikianlah ulasan terkait dinamika Pilgub Papua, terkait putusan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua di Mahkamah Konstitusi, Pilkada 2024. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.